Abi pun. Salam Pramuka. Halo semuanya, kenalin nama saya Ika Puspitasari dan teman saya Indah Amelia Putri Lestari. Kami dari program studi PGSD mata kuliah Literasi Karakter dan Kepramukaan. Di sini kita akan melakukan wawancara tentang sejarah dan kegiatan pramuka di SD 2 Kat. Di sini kami akan melanjutkan untuk wawancara observasi. Oke. Izin bertanya ya Bu. Untuk struktur organisasi kepengurusan pramuka, bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka di SD? Kalau untuk struktur organisasi kepengurusan pramuka di SD 2 Tekad itu sudah ada. Jadi terdiri dari Gamabigus, kemudian ada pembina, gitu, itu ada, dan dibantu oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang lain untuk sebagai pelaksananya, gitu, karena tidak mungkin melaksanakannya sendiri. Gitu. Terus siapa saja yang terlibat dalam pengurusan? Kalau untuk yang terlibat tadi ya, ada kepala sekolah, kemudian pembina, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di sekolah. Bagaimana pembagian tugas antara pengurus? Kalau pembagian tugasnya, kalau untuk yang pembina ini sebagai koordinator ya Mbak ya dalam jalannya kegiatan kepramukaan, tetapi untuk pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain. Untuk jadwal kegiatan, kapan biasanya kegiatan baris berbaris dilaksanakan dalam pramuka sekolah ini? Kalau untuk jadwal biasanya di hari Sabtu, tetapi yang sudah tadi saya bicarakan, karena di sekolah kita ini masih ada pembangunan, jadi setiap hari Sabtu itu kita belum bisa untuk kegiatan kepramukaan. Apakah latihan baris berbaris dilakukan setiap pertemuan pramuka atau hanya pada waktu-waktu tertentu? Kalau untuk latihan berbaris itu tidak di setiap pertemuan ya Mbak ya, karena kan kita ada latihan upacara, kemudian kita ada yang games gitu, jadi nggak melulu harus PBB gitu. Terus untuk lamanya waktu yang dialokasikan untuk kegiatan baris berbaris dalam satu kali latihan itu berapa? Kalau untuk waktu biasanya itu kalau pramuka kan dia 1 jam pelajaran ya Mbak ya, kan bisa juga kita kadang di akhir, tapi biasanya kita pakainya di 1 jam pelajaran. Kegiatan pramuka rutin dan non rutin. Kegiatan rutin apa saja yang dilakukan oleh pramuka di SD 2 Tekad? Untuk kegiatan rutin ya tadi latihan, meskipun untuk saat ini masih kita tidak bisa realisasikan karena kondisi di sekolah ya Mbak ya, kita 2 tahun inilah ya ada pembangunan alhamdulillah, jadi belum bisa secara maksimal gitu, paling di kelas. Kalau untuk yang di luar kelas kita belum bisa yang ini, kalaupun mau di luar kelas biasanya ke lapangan yang aksesnya dekat dengan sekolah kita gitu. Kalau yang non rutinnya tadi belum dijawab ya. Kalau untuk yang non rutinnya itu biasanya perkemahan ya hari pramuka gitu. Sering dilakukan ya Bu? Iya, kalau hari pramuka biasanya kita ada kegiatan kemah, sekolah kita insya Allah selalu ngirim. Apakah kegiatan baris berbaris termasuk dalam kegiatan rutin pramuka di sekolah ini? Kalau untuk kegiatan baris berbaris rutin atau tidak sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori rutin, tetapi tidak setiap pertemuan dilaksanakan gitu. Jadi dia ada kegiatan PBB-nya, tapi tidak setiap pertemuan membahasnya PBB gitu. Tapi rutin dilakukan. Bagaimana pelaksanaan dan antusiasme siswa dalam kegiatan tersebut? Iya, kalau untuk siswa antusias. Dalam sarana prasarana, apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kegiatan pramuka? Untuk sarana dan prasarana tadi ya Mbak, ada tempat, kemudian kita punya tenda, lapangan lah ya, cuman untuk saat ini belum bisa digunakan fasilitasnya. Apakah peralatan baris baris seperti buih, bendera, dan tiang bendera tersedia dengan baik? Iya, ada. Untuk tiang bendera itu kan tongkat kan, untuk baris berbaris itu kita punya.
anak-anak sudah punya sendiri gitu. Jadi nggak ada kendala ya Bu buat alat-alat pramuka untuk kegiatan baris berbaris. Kalau untuk tongkat itu biasanya memang kalau ini kita ada gitu untuk tongkat. Dalam sistem penilaian kegiatan pramuka, bagaimana sistem penilaian dalam kegiatan pramuka Kalau di sekolah ini? Kalau sistem penilaiannya tadi ya ada kita berkolaborasi dengan Dewan Guru yang lain. Jadi nilai langsung Bapak Ibu guru kelasnya yang masukkan ke dalam rapor gitu untuk penilaiannya gitu kan. Bagaimana aspek yang dinilai dalam kegiatan baris berbaris, misalnya seperti kerapihan, kekompakan, sikap, dan kecepatan gerakan? Kalau untuk baris berbaris untuk penilaiannya ya ini ya apa namanya, secara ketika kita latihan bersama kan kita lihat oh ini anaknya kurang kompak, oh ini kurang gerakannya, jadi ya kita melakukan Anaknya gitu ya. ya kita bisa melihat dari anaknya kan, anaknya oh ini kurang gerakannya nih kurang pas, nanti kita bantu untuk perbaiki. Terus bagaimana, apakah ada bentuk penghargaan atau apresiasi bagi guru atau siswa yang memiliki keterampilan baris berbaris? Ya biasanya selalu ada sih apresiasi untuk guru yang baik. Prestasi yang dicapai, apakah pramuka di sekolah ini pernah mengikuti lomba baris berbaris? Karena untuk lomba baris berbarisnya pernah ikut. Jika pernah, pada tingkat apa lomba yang tersebut? Parkiran tim. Namun, apa faktor yang mendukung keberhasilan tim baris berbaris sekolah ini? Faktor pendukungnya jelas ini ya apa namanya, keterlibatan semua pihak dalam mengajarkan kepada anak bagaimana cara berbaris yang baik, yang tepat dan sesuai gitu ya. Jadi keterlibatan semua pihak yang ada di sekolah, kayak gitu, kepala sekolah, kelas, kemudian pembina gitu. Jika belum pernah mengikuti lomba, apakah ada rencana ingin mengikuti seperti kompetisi baris berbaris? Oh iya, kalau tadi kan yang belum ya, alhamdulillah sekolah kita sudah. Terus terakhir ya Bu, tantangan dalam kegiatan pramuka, apa saja tantangan atau kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pramuka, terutama dalam kegiatan baris berbaris? Kalau tantangan di pramuka, nah ini yang agak menjadi untuk yang baris berbaris ya. Kalau memang baris berbaris itu memang menjadi faktor penting biasanya dalam kegiatan kepramukaan ya, karena keterlibatannya itu melibatkan semua murid gitu. Nah jadi kalau baris berbaris untuk saat ini, apalagi kan anak-anak ini waktu itu corona ya, jadi nggak pernah yang namanya ikut upacara ikut yang covid itu ya, kita kan sekolahnya daring, terus baru masuk sebentar terus kita ada pembangunan gitu ya, jadi memang belum maksimalnya di situ. Dan biasanya murid ketika sudah lama tidak dilakukan itu pasti akan mengalami kesulitan gitu. Nah kemudian lupa gitu, itu bisa masuk ke dalam kendala sih. Bagaimana cara pembina atau guru mengatasi kendala yang muncul saat latihan baris berbaris? Ya kalau untuk kendala pas muncul ketika kita mengikuti latihan baris berbaris, biasanya kita tadi ya diajarkan lagi gitu, diingatkan kembali gitu, oh hadap kanan seperti ini, hadap kiri seperti ini gitu. Jadi memang masih menjadi PR kami semua agar anak-anak ini bisa lebih baik lagi dalam baris barisnya. Berarti bakal ngelakuin sering latihan ya Bu? Ya biar terbiasa lagi. Apakah semua siswa muda mengikuti gerakan baris baris atau ada yang masih perlu bimbingan khusus? Nah, tidak semua siswa bisa. Nah, itu tadi ya. Pasti ada siswa yang belum bisa, ada siswa yang udah bisa gitu. Karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama
sama rata gitu. Jadi memang perlu untuk dibimbing secara khusus. Terima kasih ya Bu atas menjawab pertanyaan kami tadi. Oke, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak? Makasih.